Jejak dosa. Karya Aditya Satria Wijaya. Seram dunia. Hingar manusia. Memadamkan api lentera cinta. Tanah yang penuh kemungkaran. Hati yang penuh kemunafikan. Menyelam di antara ruang dan masa. Dalam lara berlimpah mendusta kata yang telah disumpah. Pada rantai yang membelenggu, hamparan hasil bumi memenuhi lumbung. Deram, besi melambung, menuntun, mengiringi hayat yang tumbuh. Aku hanyalah manusia tercela. Tubuh ini pantas terlempar, terbakar abadi dalam neraka. Debu kosmik yang berhasrat langit. Kamilah manusia, kamilah pendosa. Kamilah pengembara busuknya dunia. Tertindas, terinjak, terambang dalam posisi semu. Suatu saat, ego yang terpenjara akan menemui titik terangnya. Duniaku yang tunduk pada aturan membuatku muak dengan keadaan. Pada akhirnya, waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Suatu malam bersimpan, menunggu terang benderang jiwa yang lumpuh. Doa ku ucapkan menunggu karunia Sang Kuasa. Berharap keajaiban datang dari mana saja. Kesunyian malam bernyanyi begitu merdu, menemaniku menunggu sang pemilik hati. Kesalahan demi kesalahan, ledakan demi ledakan, diiringi lembut dengan kemolekanku yang syahdu. Dalam asa diriku bersabda, pembalasan akan tiba. Ketika insan yang rapuh
dan jiwa yang tangguh bertemu. Tak ada yang bisa mengalahkan kecuali sosok yang angkuh. Cinta yang tak terbalas merongrong semesta, menuntut bakti pada diri yang culas. Fatwa bilah mata pedang, kita bersatu melawan kemunafikan. Tangisan, rintihan, kesabaran, ketabahan mengendap dalam bentuk tak beraturan. Hati satu, tumbuh seribu. Ketulusan akan menemui jalan buntu. Memaksa pemberontakan atas ketidaksetaraan. Tanah yang asing menjadi saksi bisu diriku yang berakhir. Rantai cinta yang tak pernah putus membuatku menjadi tawanan dari altar kultus. Cara mereka bicara, cara mereka bertindak, cara mereka menemukan penghidupan, semua aku adopsi demi menunjukkan keseriusanku. Tak seperti kaca yang merefleksikan cahaya. Semua sirna, semua hilang begitu saja. Dalam sekejap, segala akar murka akan tunduk pada kebajikan. Atas nama kalimat dan kalian dan martabatku, aku bersumpah mereka akan membayar tuntas atas apa para pembeni lakukan. Di antara perisai baja paling kokoh sekalipun dan selaput telur yang paling lunak, aku akan selalu berdiri di atas kaum marginal, rakyatku yang sengsara, rakyatku yang nestapa, dan rakyatku yang lelah dengan segala penindasan yang ada. Bagai cangkang telur yang tak ada manfaatnya selain melindungi isi dari mara bahaya. Izinkan aku melahirkan darahku dalam perjuangan kita semua. Ayo, kepalkan tanganmu, angkat kepalamu, busungkan dadamu layaknya. Tak ada yang bisa menginjakmu
dambaan hati. Mas tak ingin penduduk kita hidup dengan diterapung. Setengah lautan pun akan masuk sore untuk memperjuangkan hal yang layak diperjuangkan. Sejujurnya, tidak ada manusia pun yang layak mendapatkan kebinasaan yang paling, kecuali dia sendiri yang mengambil. Aku hanya bisa berdoa. Semoga Mas bukan satu dari mereka yang mendiriku. Ellen Panhofer, istriku yang paling aku cintai. Dari segala tragedi yang ada, kamulah bagian terbaiknya. Senantiasa aku lontarkan syukur atas jawaban skandal itu. Mas tak menyangka para elitis Belanda mempersilahkan wanita secantik dirimu bertemu pribumi sepertiku. Tenang, Su. Tidak ada gunanya menanyakan hal yang memang direstuti semesta. Dan kalau kau tahu, aku mencintaimu dalam bentuk apapun itu. Karena yang kau tahu, aku adalah tujuan akhirku.
Iya, Karunika. Jika memang betul seperti apa yang kau katakan, lantas bagaimana kamu bisa menerimanya? Bukankah dengan sadar kamu mengiyakan permintaannya, Kedai? Hanya itu yang bisa terucap dari mulutku. Siapapun akan melakukan hal yang sama denganku jika berada dalam posisiku. Bagaimana tidak? Adipati menawarkan keluargaku begitu banyak permintaan olahan besi jika aku menginginkan ajakannya. Wah, wah, wah. Berarti semua orang besi beserta pisang selalu yang bawa berasal dari padamu, tak dari. Runika. Rupanya kau pandai memuji juga ya? Iya. Aku terang dari keluarga pada besi. Dan Adipati sangat menyukai besi. Terlebih meski bodoh dia selalu kesana kemari. Padahal baru 1 minggu kamu berada di sini. Lalu, Tapi aku cukup kagum dengan cara pandangmu. Kamu wanita yang tangguh, Gadai. Senada dengan arti namamu, namaku. Gadai. Yang artinya kuat. Lagi-lagi kau pandai memuji juga ya, Monica. Lalu apa tujuan datang kemari? Ceritakan padaku tentangmu. Aku datang dari persemakmuran petani di timur Padukuhan Kaliasa. Timur Padukuhan Kaliasa. Aku hanyalah seorang pemetik daun teh, Gadai. Penghasilanku bertani hanya cukup untuk menambah biaya makanku. Tapi aku bertemu dengan Mas Damar dikala ia sedang berjalan-jalan bersama dengan pengawalnya. Dia bertutur padaku, Gadai, jika daun teh jauh lebih harum saat dipanen oleh tangan lembutku. Memang hanya bualan semata. Namun begitulah ceritaku, Gadai. Jadi kita berdua datang kemari untuk tujuan materi. Bukan keputusan yang buruk, Monica. Tapi ingat apa toh, Gadai? Ingat, dia pria berkarisma penuh di budaya. Dia bukan wanita sebagai pemerintah, ingat, Gadai. Tidak apa toh. Aku bertahan bukan hanya untuk itu. Aku bertahan bukan hanya untuk materi. Lalu memangnya untuk apa? Untuk entahlah. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk mengabdi padanya dan juga melayaninya. Ialah rutinitasku. Lagaknya hidup tak lengkap bila aku tak mengabdi padanya. Cinta telah membutakanmu, Monica. Apa yang kau dapat darinya selain tekanan hidup? Kamu ingin menjadi saudaranya, kan? Kok iso? Kau tahu? Aku mungkin tak secantik Ellen. Dan mungkin tak seberguna saat yang mana bumi itu. Dan aku pun tahu aku tak setangguh dirimu. Aku tahu, Gadai. Namun jika bukan Mas Damar, siapa lagi yang akan memberiku arti kehidupan? Keluarga telah lama hancur, Gadai.
Tapi dengan segala keburukan Mas Damar, aku masih bisa melihat setitik cahaya padanya. Rumput tetangga memang lebih hijau. Kamu tidak akan bisa menemukan orang lain dalam diri orang lain, Veronica. Jadilah dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Dan jika boleh aku memberi pesan, Pesan lagi, pesan lagi. tolong jangan terlalu menyampuri usaha Adipati. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Perlu dari pihaknya apabila kamu datang, tapi dan satu hal lagi, apa kamu tak pernah merasa cemburu dengan perawatannya terhadap Ellen? Mungkin baru 1 minggu kamu berada di sini. Tapi satu hal yang harus kau tahu pasti, Kadari. Rasa cemburumu kalah dengan rasa cintamu padanya. Cinta. Melihatnya bahagia bersama Ellen membuatku turut bahagia juga, Kadari. Walaupun terkadang aku menunggu hal yang datangnya belum tentu sewindu. Ketabahanmu di luar aman, Veronica. Oh ya, ini sudah memasuki awal bulan baru. Seharusnya Adipati memberi kita stok harta seperti yang dijanjikan. Veronica, maukah kamu ikut denganku siang ini? Aku membutuhkan harta itu untuk ekspansi besi keluargaku. Baiklah, Kadari. Ingatkan aku esok siang.
bukan tarian secantik ini. Begitu cantik, seperti burung cendrawasih. Lepas. Aku menapakkan kakiku di sini. Tak lebih dari 1 musim kemarau. Suamiku membawaku kemari dari Batavia. Suami? Oh, rupanya kau sudah bersuami. Tak pernah aku sekecewa ini. Sudah, tidak lagi. Apa maksudmu? Suamiku telah tewas dibawa oleh tentara komunis. Harga Dewan Belanda mengabariku. Dia sudah dibunuh. Menyisakanku sendiri di tempat yang bahkan aku tak mengerti apa depannya. Saat ini hanya ada rasa takut, khawatir, dan tergesa-gesa yang menghampiriku. Seorang janda muda rupanya. Aku tak boleh membiarkan Adipati mengerti hal ini. Ya burung macam apa kau ini? Mengapa kau berkata demikian? Apakah janda yang berprofesi sebagai penari tak layak divalidasi? Hei, jangan sampai amanahmu mengontrol dirimu dalam. Aku tak pernah begitu. Saya amanahmu binamaku. Ingat itu. Aku berkata begitu bukan tanpa alasan. Asal kau tahu, sang pemilik wilayah ini, Adipati Sultan Dharmajati, gemar sekali mengoleksi selir. Jangan sampai kau jadi salah satunya. Namamu bagus. Surya. Tepatnya Surya Asih. Mengapa kamu sampai memberikanku pada sosok Adipati? Bukankah aku wanita yang beruntung? Jadi awalnya. Beruntung, beruntung kataku. Ya, aku mengajarkanmu. Aku adalah anak buahnya. Sosok Adipati yang mereka kenal adalah sosok palsunya. Ia sangat benci pada wanita yang bukan istrinya. Apalagi kau. Lagi pula, kau bukan diciptakan untuknya, melainkan untuk Surya. Bahkan, selendang ini lebih lama menemaniku daripada rayuanmu. Semudah itu kau jatuh cinta. Lantas, sosok palsu apa yang kau maksud? Dia seorang penebak mimpi bertangan dingin, Surya. Dia akan selalu berkata, kalian sangat baik-baik saja. Hingga kau menemukan aroma busuk pada dirinya. Dasar munafik. Kau bilang kau buatnya. Bisa-bisanya
kebusukan yang telah memantik empatiku Surya. Aku takkan menjadi anak buahnya apabila memiliki harta, tahta, dan wanita sepertimu. Belum lagi cantikan manisnya. Aku hanya bisa menunggu dan memendam momen keruntuhannya Surya. Pria sepertiku tak tahan dengan tutur kata darinya. Bapak ini semua, ambil aku sekarang. Tak cocok dengan sifat kekanak-kanakan seperti ini. Sat yang mana sayang? Sudahlah, lupakan tangan dipati. Bagaimana kalau malam ini kau menjadi milikku? Hanya malam ini saja. Ya, malam ini Surya. Yang lebih mudah daripada menginjak hak rakyatku sendiri. Rakyat yang jelata, bagai pameran celah kegagalan, etalase, munafikan, tanpa jiwa yang sejahtera. Untung saja istriku El datang membantu suntikan dana oleh ayahnya, membuatku terlena. Tapi aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Selamat siang, Mas Damar. Mas Damar, sedang apa di sini? Hei, coba ulangi sekali lagi. Dengan apa kau manggilku? Panggilan Mas Damar hanya boleh diucapkan oleh siapa? Kau paham? Maaf adik-adik. Maafkan seluruh ini Pati. Kami datang kemari untuk menyampaikan pesan. Apa adik-adik lupa dengan janji? Cepat sampaikan. Aku tak punya banyak waktu untuk menghadapi congkak panjang dan tangan kotor kalian itu. Sudahlah, Dari. Cepat sampaikan saja. Nopo jenengan lupa. Selingkuh ini juga
saja dengan kelakuanku. Bukankah begitu aku nikah? Bukankah sudah kukatakan? Dengan tak perlu mengkhawatirkanku. Semua perasaanku aku atur berdirinya. Aku bisa mengatur perasaanku, tapi tidak yang jauh berbeda. Tak perlu mengkhawatirkanku juga. Lebih baik utarakan saja tujuanmu kemari. Tak perlu memusikkanku. Kalender sudah dibagi bulan. Aku harap Adipati tidak lupa dengan uang yang sudah dijanjikan. Jadi, kalian berdua datang untuk menagih itu. Nah, ambillah. Tapi, asal kalian tahu, uang ini mengemban tanggung jawab yang besar. Besar sekali. Dan untuk menggadai, anggap saja uang ini imbalan atas jeripaya dan keringat yang tumpah di punggung papimu. Sampaikan kepada keluarga miskinmu itu. Kalian pandai terbaik di kabupaten ini. Cepat ambil. Terima kasih Adipati karena telah menepati janjimu. Hei, satu hal lagi yang mau sampaikan, khususnya untuk menggadai. Kalian berdua berhentilah menuntut hak yang bukan milik kalian. Kalian jelas berbeda dengan istriku Ellen. Lihat, kalian saja tidak secantik Ellen. Wanita murahan seperti kalian tidak layak tinggal bersamaku. Jadi, semua memiliki posisinya masing-masing. Tapi yang jelas, akan kupenuhi janjiku. Layaknya anak panah yang menusuk. Targetnya Tindakan yang bukan maya akan berbunyi lebih keras dari rangkaian yang lama. Hati kenapa tega saja kita? Rasa besar, padahal Jangan sampai dengan satu jalan ini jadi mati. ini kamu tak. Nah, Adipati, kami mohon izin pamit terlebih dahulu. Nyuwun sewu Adipati. Maafkan diri saya yang hina ini lancang gabu. Suara perasaanmu cukup mengganggu saya, Tuan. Apakah semuanya baik-baik saja? Kacungku Satya Mana Bumi. Dari mana saja kau? Aku tak melihatmu pagi ini, Satya. Saya bermalam di pojok barat Kaliasa dengan seorang wanita yang baru saya kenal. Apa? Di pojok barat? Di tempat transaksi dosa dunia? Gitu. Apa yang kau lakukan di sana, Satya? Tuanku, dari pojok barat hingga pusat Kadipaten Kaliasa,
tak satu pun saya melihat senyuman dari para wanita biasa. Seakan mimpi buta tak mengganggu setiap insan yang hidup tuanku. Satya, bukannya kau tahu Belanda datang kemari bukan lalu. Mereka mempekerjakan setiap tenaga yang tersedia demi jalan raya siaran itu. Para suami, remaja, hingga parubaya, semua dipekerjakan oleh kompani Satya. Nggih, saya tak berduluan. Saya tak payah untuk mengikuti ujian pemeras keringat oleh Belanda. Saya percaya dalam tajimu secerca harapan akan mengikutimu tuanku. Naif, itulah dirimu Satya. Kau terlalu sibuk memikirkan bintang yang jauh hingga kau lupa dengan bunga di ujung kelopak. Kau pikir aku memberi selir ke uang dengan yang kudapat dari mana, Satya? Sedikit sentuhan tangan kotor tak akan mempengaruhi taraf hidup mereka, Satya. Tapi tenang saja, bagianmu sudah disiapkan, Satya. Tuanku, apakah jenengan menarik di atas penderitaan orang lain? Saya tahu jenengan bukan manusia yang suci, tapi bukan kain terlepas. Kau ini siapa? Aku bisa saja memikirkan kau pada punah-punah. Dan ingat, jangan sampai cerita ini didengarkan oleh istriku Ellen. Iya, Tuan. Kalau suatu saat dia berkata sepatah kata mengenai ini, Apa, Tuan? kau yang pertama mendatangi Satya. Iya, Tuan. Saya mengerti, Tuan. Mas Tama. Mas, tunggu. Saya mana? Kau. Saya Ada apa istriku? Rasanya aku belum lihat keluar hari ini. Dan itu artinya kau juga belum kenal sinar matahari. Benar begitu? Coba keluarlah dan lihat pendudukmu. Hanyalah keputusasaan yang dapat aku lihat. Kembali. Kau dengar? Tadi sampai di mana-mana. Bahkan sekarang tentu kelahi ikut warna. Sebetulnya apa yang terjadi di sini? Istriku, bukankah dunia tak selamanya harus berbahagia? Semangat hidup mereka akan lahir kembali, istriku. Aku hanya bisa berdoa. Semoga Mas selalu berjalan di atas kebenaran. Dan semoga kebaikan selalu menyertaimu. Istriku, kau
sangat manis seperti biasanya. Tanjurun University. Aku akan pergi ke depan pasar sini. Mas, di sini saja. Akan membawakan kau hidangan yang tiada warna. Terima kasih, Syekh. Tapi wanita secantik dirimu tidak baik pergi ke sana sendirian. Hei Satya, kau tugaskan menemani Aaron Satya dan suruh Gandhari dan Arunika menemani juga Satya. Nggih, Tuan. Nyonya, izinkan saya menemui Nyonya. Temui saya di pojok pasar. Saya akan berada di sana sore ini. Baik. Terima kasih untuk bantuan saya. Nggih, Nyonya. Selamat sore wanita yang cantiknya melebihi isi dunia. Satya, tidak perlu apa kemari. Semalam sangat luar biasa. Tapi masih lelah. Tidak ada niatan untuk bermain denganmu malam ini. Surga dunia. Dari mana kau dapatkan ini semua? Tak melakukan. Sudahlah Surya, tak perlu kau pikirkan dari mana aku mendapatkan semua uang itu. Kau betulan merampok? Ya, Bukan itu. pantas. Mengapa saat ini kau menjiut seperti tikus yang sedang tertangkap? Dari mana uang ini berasal, Satya? Tak bisakah kau menikmati saja semua uang itu, Surya? Untuk apa kau terus memikirkannya? Kau mencurigakan, Satya. Gajimu sebagai kantung adipati bisa seberat buah semangka itu. Jangan mungkin kotor, tapi setidaknya aku tak menyebar kotoranku pada yang lain. Kau mau tahu? Hah? Kau mau tahu, Surya? Yois, kali ini
nyawaku sendiri. Biarkan aku ceritakan semuanya. Coba ceritakan saja. Adipati Sultan Damarjati telah mengambil uang yang seharusnya menjadi gaji pekerja jalan raya. Jalan raya. Ya, jalan raya yang gila membentang sepanjang Pulau Jawa, di mana Belanda mengais setiap lelaki pribumi untuk mereka pekerjakan. Tapi itu semua terhenti di dalam perut orang-orang serakah. Dan Adipati adalah salah satu dari mereka. Yang bilang padaku uang ini adalah uang pemberian Adipati. Kukira mereka Belanda adalah orang yang paling licik di antara mereka yang duduk-dudukkan saja. Balik kamu, apa yang kalian lakukan? Dasar tikus pasar. Bagaimana bisa ya tega? Kita rakyatnya sendiri, sama-sama pribumi. Jangan bilang padaku kau juga menikmati uang-uang itu saja. Aku baru saja mengetahuinya hari ini, Surya. Entah sejak kapan perutku terisi oleh daging saudara sendiri. Tubuhku yang gagah ini bahkan tak mampu daripada Adipati, apalagi terhadap Belanda yang ada di belakangnya, Surya. Belanda, aku bilang. Surya, Surya, Surya. Semuanya kacau. Alias dipenuhi orang tergila saja. Bersayapkan dengan kekuatan dan uang. Aku akan maju dan membalaskan dendamku. Surya, tenangkan dirimu, Surya. Aku kemari bukan untuk mencari mati, melainkan untuk menari bersamamu. Kita akan menari setelah misimu usai saja. Bahwa aku memusatkan paten akan bunuh mereka dengan tanganku sendiri. Surya, sadarkan dirimu. Surya, Kepalamu hanya akan berujung ditancap di bagian dalam, Surya. seperti itu saja. Sudah, tenang dulu. Jangan kau beringat sembarangan mengakhiri hidup orang-orang di sana. Masih ada kebaikan di antara bui-bui serakah Kaliasa. Apa maksudmu? Nyonya Ellen, iyalah kau tenang hari ini. Perangainya yang begitu indah, bahkan membuat seorang Adipati luluh di hadapannya, Surya. Nyonya Ellen. Nyonya Ellen. Jadi, Nona Belanda ini adalah kelemahan Adipati. Surya, mau apa kau? Layaknya rindu. Dendam harus dibalas tuntas.
Tidak, Surya. Mereka yang membunuh suamiku akan mendapatkan perlakuan yang sama atau bahkan lebih kejam. Karena keputusanku hari ini akan merubah seluruh takdir rakyat Kaliasa. Meski akan mencoreng namaku dari surga sekalipun. Surya, Ya wis, ya wis. Lagi pula aku hanyalah boneka setan bagi mereka yang tidak
pede kamu. Kemana saya?
suaminya tewas karena kamu. Kau ini tak tahu apa-apa, tak punya dosa. Tidaknya, itulah yang teman katakan. Teman tak bilang. Tapi bukan saya. Nyonya, Ketidaktahuan itu juga merupakan kesalahan. Ellen. Surya, hentikan! Sadar lihat apa yang terjadi. Tahu siapa kau? Aku tak mengerti apa yang kau katakan. Lepas. Kau bisa tanya pada saya. Aku tak pernah berbuat yang meleceh dari nilaiku. Kau belum selesai bicara. Kau bodoh, munafik, kau bahkan berpura-pura tak mengetahui apa yang telah suami dan kamu itu berbuat. Iya kak. Kau yang jalan. Hei, jalan ini yang berkuasa di sini. Kau tak akan bisa melakukan apa-apa. Mungkin coba saja. Kau pikir manusia rendah seperti kalian? Rakyat rendahan seperti kalian semua. Pribumi rendahan. Bisa bertahan di bumi ini, di Kalimantan ini. Kalau tidak karena kuasaku, hartaku, dan juga keluargaku, kalian tidak bisa hidup enak. Sudah bisa pastikan lepas. Kalian semua akan mati kelaparan. Ingat saja. Ada itu saja. Ada lagi. Bukan aku yang membuat jalan dirimu, Nona Belanda. Ternyata aku sempat termakan perkataan saja. Bodohnya aku sempat merasa bersalah. Baru titik. Ya. Dan kau saja. Kau diam saja menangani dirimu seperti ini. Apa ada sesuatu saja? Aku selalu membelamu, Nyonya. Dari dulu, sejak Adipati mempersuntingmu sebagai istri, aku selalu membelamu, Nyonya. Tapi ternyata Saja cukup. kau sama seperti anjing Belanda itu. Saja. Sudah cukup. Aku tak akan memaafkan kalian semua. Akan dipanggil suatu saat juga. Jika dia datang, kupastikan ia akan membunuh kalian semua. Termasuk kau, Satya. Coba saja panggil suami bodoh itu. Kita lihat apa yang dia lakukan. Lepas
Gimana kau, Ellen? 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 Gimana kau ini? Suami bodohku itu akan datang. Mana? Bunda. Ellen! Ya, di situ. Ellen, mengapa kau bersimpuh seperti ini, Ellen? Ada apa denganmu? Satya, kau, ada apa ini Satya? Siapa yang berani menyentuh istriku, Satya? Akan disuruh siapapun yang berani membuat istriku seperti ini. Adipati, Ellen, Kendari, Runika, Kalian lomba sekali meninggalkan istriku seperti ini. Kalian lihat, dia terluka karena kalian. maafkan kami, Adipati. Kami sadar tiba-tiba terpisah seperti ini. Kau ingin mati sekarang, Rika. Dan kau, aku tidak bisa melihat. Kita juga tidak bisa bergerak. Kalian semua cepat bantu aku membawa Ellen kembali. Kau Satya, kau akan kuhukum Satya. Mundur Surya. Aku sudah cukup dengan kelakuan Adipati. Ego, keserakahan, dan semua sifat burukmu yang membodohi penduduk Kaliasa. Bahkan Nyonya Ellen yang kuanggap malaikat sekalipun, aku semua, Ya, kalian semua, orang-orang kaya, orang-orang serakah yang duduk di atas penderitaan orang lain. Podo ae, podo bosoe. Rembulan bersinar di Kaliasa, matahari terbenam di Batavia. Akan menjadi waktu berakhirnya riwayat Udawan Jati. Aku, Satya Manabumi, dengan tanganku sendiri, dengan darahku sendiri, dengan dosa menjak Udawan Jati. ya. Kau akan menyesal.
tua, makin lemah saja kau Adipati. Kau ini siapa? Biarkan kami hukum Adipati brengsek. Nona Belanda yang udah begini. Bisa kita harus lihat Adipati. Bagian Adipati ada pada istrinya. Harusnya Pak istrinya sama saja dengan menebas kebahagiaan Adipati. Aku mau hentikan. Sulir Adipati. Wanita bodoh. Jangan kau ingat, kalau kau sulir Adipati, berarti kau berada di kubu yang sama ya? Berarti kau juga menikmati hasil kejahatannya. Gadai, lawan mereka Gadai. Lawan mereka. Seperti kau melawan Tungku Amin Gadai. Aku tidak bisa melihat brengsek. Baik aku terbakar di tubuh kami daripada harus membela dari malu sepertimu. Kau sehat masih menyertaiku. Tak usah menjadi tentang malu pada tangan asli kamu. Aku nikah. Apa kau tak kasihan kepadanya Gadai? Paling tidak, belalah nikah Gadai.